Ada yang orang Islam tapi ngejelek-jelekin agamanya sendiri. Nah, Nggak bisa. itulah ciri-ciri munafik kan gitu maksudnya. Oh. Nah, gitu. Karena memang tidak yakin dengan kebenaran Islam. Karena tadi ada keraguan-keraguan tadi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sahabat-sahabat, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatan dan juga kebahagiaan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat, senang sekali nih pada kesempatan hari ini bersama saya Kang Usep dalam acara Tanya Ustadz. Nah, untuk Tanya Ustadz hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu. Beliau adalah Ustadz Suherman Ar-Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk acara kita hari ini, Tanya Ustadz ini, kita akan membahas tentang netral nih, Ustadz ya. Banyak sekali di media-media sosial kan gitu kan ya. Ada yang menjelaskan tentang keburukan, diam aja. Gitu kan, ada yang kebaikan, diam aja. Dia mah pilih saya mah netral aja gitu kan ya. Banyak sekali hanya cuman bisa melihat saja gitu kan, mata melihat saja, mendengar saja, tetapi tindakannya tidak ada. Nah, menurut Ustadz itu sendiri, apakah boleh itu untuk orang Islam itu sendiri untuk berbuat netral, Ustadz? Iya. Bismillah. Jadi Kang Usep ini ya, jadi mungkin yang kita pahami ya, apa sih sebetulnya definisi netral? Nah, betul. Iya, kalau saya baca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, konsep netral itu kan tidak berpihak katanya. Ya, jadi tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak. Gitu. Betul. Jadi tidak, artinya posisinya di tengah-tengah. Nah, misalnya gini lah, kalau Kang Usep misalnya di tengah-tengah jalan, kira-kira gimana tuh? Iya, bingung, Ustadz. Ketabrak, betul nggak? Nah, jadi sebetulnya kalau kita menjadi seorang muslim di tengah-tengah, kira-kira gimana tuh? Betul. Jadi, kan dalam pembagian manusia kan ada kafir ya, ada mukmin. Nah, milih yang mana tuh? Iya, betul. Kalau tengah-tengah namanya munafik. Oh. Nah, gitu. Jadi sebetulnya ketika dia posisi di tengah-tengah, nah itu berarti kan Islam bukan, kafir bukan ibarat. Nah, berarti posisinya kan di tengah-tengah. Nah, jadi munafik kan gitu ya. Dia punya misalnya yakin dengan Islam, tapi boleh jadi hanya di lisan. Betul. Nah, baru setengah kan berarti. Iya. Boleh jadi dia yakin tadi ya dengan Islam, nah gitu ya, hanya dari hatinya, tapi perbuatannya tidak. Nah, kan berarti kan munafik juga kan, karena munafik itu kan ada dua ya. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Nah, gitu ya. Dan dua-duanya adalah sama-sama jelek sebetulnya. Oh, itu. Nah, jadi dalam Islam sebetulnya tidak ada itu yang namanya kalau kita sebagai seorang muslim, maka ya pilihannya tadi ya. Di dalam Al-Qur'an juga di dalam surat Al-Baqarah konsep ya ayat 208 di sana sebutkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam ke dalam masuklah Islam secara kafah, secara menyeluruh gitu. Jangan di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah ketabrak nanti kalau saya. Ustadz, untuk pemahaman untuk Al-Qur'an nih Ustadz, kan kemarin lagi ramai gitu kan ya, ada suatu pesantren gitu kan, padahal kan menyampaikannya bahwa mereka itu adalah seorang hafiz-hafizah. Nah, itu juga Ustadz, gimana itu Ustadz? Iya, tadi ya, jadi ketika kita misalnya memahami Al-Quran kan dalam Islam itu tadi ya, masuk Islam kan harus kafah, harus menyeluruh gitu ya. Dalam Islam kan ada 3 pokok ajaran agama ya, ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Nah, akidah, syariah, dan akhlak. Dan ini kan harus menjadi satu kesatuan gitu ya. Jadi ketika seseorang boleh jadi misalnya memahami Al-Quran baru membacanya saja. Betul. Gitu ya, tapi akidahnya masih bermasalah, nah boleh jadi nanti orang itu bermasalah. Gitu. Jadi ketika misalnya, kenapa nih orang itu maaf gitu ya, dia hafal Al-Quran, maaf gitu ya. Betul. Tapi kok kelakuannya seperti itu? Betul. Iya kan, yang baru dia pelajari baru hafal Qurannya. Akidahnya pelajari nggak? Ya kan? Ibadahnya gimana? Akhlaknya gimana? Nah, sedangkan kita sendiri harus 3 ilmu tadi gitu ya, bukan hanya dipelajari sebetulnya konsepnya,
tapi diamalkan. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi ya sahabat semua adalah kita mempelajari 3 tadi, akidah, syariah, dan akhlak ini, belajar nggak masalahnya kan gitu ya. Ketika kita nggak belajar kan gitu akan berdampak kepada perilaku. Misalnya, kenapa misalnya ada orang yang maaf ya, perilakunya hafal Al-Quran, kok kelakuannya seperti itu. Betul. Nah, boleh jadi baru hafal, kan hafal saja kan, itu juga baru lafad ya. Pemahamannya gimana kan gitu ya, mempelajari akidahnya gimana. Nah, jadi ketika kita belajar memang Islam ya, ingin menjadi seorang muslim yang kafah tadi ya, harus total gitu. Jadi nggak boleh muslim netral, posisi di tengah-tengah, itu kan masih ragu-ragu, artinya kan masih terhadap Islamnya masih belum yakin gitu. Nah, orangnya seperti ini memang harus terus ya, seperti saya juga boleh jadi harus terus ditingkatkan belajarnya, belajar akidahnya, belajar tentang tauhidnya gitu ya, iman terhadap Al-Qur'annya. Nah, ini yang harus betul-betul dikuatkan gitu ya, ketika kita menjadi seorang yang ingin Islam kita adalah Islam yang menyeluruh gitu ya, bukan Islam yang netral, Muslim yang netral yang posisinya tadi di tengah-tengah tadi. Soalnya kan kalau banyak juga kan kalau netral, lihat anak pesantren juga, anak tahfiz juga kan gitu juga gitu kan. Kalau netral mah gitu, ya udah ngapain disekolahkan ke pesantren gitu kan Ustaz. Nah Ustaz, kalau untuk menghadapi orang seperti itu nih Ustaz, ngapain gitu kan, kamu ngapain anak kamu disekolahkan ke pesantren, tuh kejadiannya gini-gini, yang jelek-jeleknya Ustaz yang ditampilkan gitu kan. Nah, bagi kita sendiri gimana nih Ustaz nih menghadapi mereka nih Ustaz? Iya. Dan ini adalah memang PR besar ya, Kang Ustaz. PR besar kita umat Islam. Ya makanya kan kalau kata guru kita misalnya, ketika kita belum bisa merubah bangsa, ya kan, merubah pola pikir paradigma masyarakat gitu ya. Untuk merubah kan nggak mudah, Kang Ustaz ya. Nah, maka yang kita bisa rubah adalah 3M, Kang Ustaz. 3. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari yang kecil. Mulai saat ini. Bagaimana saya menjadi seorang muslim tadi ya, yang benar, akidahnya benar ya. Kemudian ibadahnya benar, akhlaknya benar. Nah, kira-kira apa nih yang paling ringan dulu? Nah, gitu Kang Ustaz. Tunjukkan bahwa Islam itu adalah menjadi orang yang jujur, terpercaya kan gitu ya. Orang Islam itu adalah orang yang bersih misalkan gitu ya. Boleh jadi ketika mendakwahan ini misalnya lama kan gitu ya. Tapi kan kalau merubah gitu ya, merubah kan memang ketika diawali dari seperti Rasul lah gitu ya. Rasul ketika merubah misalnya bangsa Arab ketika masyarakat jahiliyah luar biasa kan perilakunya, anak perempuan dibunuh dan sebagainya gitu ya. Coba apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul kan bagaimana tuh ya, memperbaiki tauhid dirinya, keluarganya yang dekat aja dulu tuh. Gitu ya, ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dakwah kepada istrinya, kepada Ali gitu ya, ponakan ya. Kemudian kepada sahabatnya Abu Bakar. Terus ada kajian ilmu kan gitu ya. Semacam halaqah gitu ya, mengkaji ilmu, menyampaikan terus. Ujungnya tadi orang-orang yang di sini juga untuk dakwah terus, ujungnya apa? Berubah. Nah, jadi untuk merubah tadi, gimana nih pola pikir mereka? Ya boleh jadi karena memang mereka hanya melihat tadi ya secara tampilan luar, kasat mata di luar saja, betul. Tapi kan nggak mempelajari Islam secara benarnya gitu. Maka ketika kita ingin membuktikan kebenaran Islam adalah harus memberi contoh. Dan orang kan ingin lihat, coba contoh yang bagus yang mana sih? Nah, berarti kan kita harus ada tuh contohnya. Siapa kira-kira yang bisa memberikan contoh? Berarti kan kita kan gitu ya. Misalnya kalau kita di Darut Tauhid kan gitu ya, kalau guru kita kan udah jadi santri yang jujur kan gitu ya, yang disiplin, berani kan gitu ya, yang tangguh, bersih, rapi, 5S kan gitu ya. Nah, jadi yang tauhidnya bagus, yang bisa menjadi rahmat. Nah, ini kan yang harus betul-betul dikuatkan gitu. Nah, itu Kang Ustaz. Masya Allah. Jadi jangan dulu lihat dulu ke orang lain ya. Iya. Yang pasti diri kita dulu sendiri. Diri kita aja dulu, kita perbaiki keluarga gitu. Dan kita ya dakwah tadi kan ya, untuk merubah orang kan gak mudah gitu ya. Betul. Ada lagi Ustaz yang sekarang gitu kan, ada yang orang Islam tapi ngejelek-jelekin agamanya sendiri. Nah, itulah ciri-ciri munafik kan gitu Ustaz. Gitu. Karena memang tidak yakin dengan kebenaran Islam. Karena tadi ada keraguan-raguan tadi gitu ya. Misalnya, kok kenapa ini kan padahal dari Al-Quran, tapi kok nggak percaya dengan Al-Quran? Bahkan ada orang Islam, maaf ya, tidak percaya dengan yang namanya hari akhir.
Betul. Masih ada kan gitu ya. Artinya ada orang Islam yang bahkan naudzubillah ada orang Islam gitu ya. Nggak apa-apa saya masuk neraka ya. Nanti kan di neraka banyak artis. Nanti buat acara dengan Michael Jackson. Betul itu. Aduh, demi konten itu Ustaz. Iya kan gitu Iya, ya. iya. Artinya kenapa orang Islam masih nggak percaya? Iya betul. Kan berarti kan ada masalah sebetulnya Kang Usep kan gitu. Nah dengan orang kayak gini ya nggak usah diladeni kan gitu ya. Orang kayak gini nggak usah diladeni, tinggal didoakan dan buktikan kan gitu ya bahwa kita nih lingkungan kita pesantren yang sedang kita bina nggak seperti yang dia sampaikan kan gitu. Masya Allah Ustaz, luar biasa sekali Ustaz. Wah, semakin sebanyak sekali nih Ustaz yang ingin disampaikan. Tapi wah sahabat-sahabat jangan dulu kemana-mana karena insya Allah nanti kita akan sambung kembali untuk tanya jawab Ustaz sesi keduanya. Dan untuk itu terima kasih Ustaz untuk pembahasan hari ini dan juga sahabat-sahabat mohon maaf dari kami semua. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.